Halo, saya Siska dari BINUS Student Learning Community. Halo, saya Ahmad dari BINUS Student Learning Community. Halo, saya Gusti dari BINUS Student Learning Community. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan ke nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter ini berkutat pada 4 hal, yaitu olah hati, pikir, rasa, dan raga. Olah hati yang dimaksud adalah berkata, bersikap, dan perilaku jujur. Pikir artinya cerdas, selalu merasa membutuhkan ilmu pengetahuan. Rasa artinya memiliki cita-cita. Dan terakhir, raga artinya menjaga kesehatan di tengah-tengah menggapai cita-cita tersebut. 5 nilai utama pendidikan karakter pada anak. 1. Religius. Setiap anak diharapkan mencerminkan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan sesama, menjunjung tinggi sikap toleran, dan hidup rukun damai dengan pemeluk agama lain. 2. Nasionalisme. Nasionalisme itu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Sikap nasionalis itu bisa ditunjukkan dengan mengapresiasi budaya kita, budaya Indonesia, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban untuk negara, dan lainnya. 3. Gotong royong. Mengerti konsep kerjasama dengan menyelesaikan sebuah masalah. Gotong royong adalah bahu-membahu, maka persoalan bersama ini akan terasa lebih ringan dan mudah diselesaikan. Jika anak mengerti konsep gotong royong dengan persahabatan, maka bisa belajar untuk ikhlas memberi bantuan. Nah, yang keempat adalah integritas. Poin yang satu ini menjadi nilai yang merupakan upaya menjadikan anak-anak menjadi orang yang dapat dipercaya dalam baik perkataan, perbuatan, dan pekerjaan. Integritas meliputi penanaman rasa tanggung jawab sebagai warga negara dan mengajak mereka aktif terlibat dalam kehidupan sosial. 5. Terakhir, mandiri. Sifat mandiri ditanamkan agar anak tidak bergantung pada orang lain, serta membantu mereka belajar menggunakan tenaga, waktu, dan pikiran untuk mewujudkan keinginannya. Contoh pendidikan karakter pada anak di kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih pendidikan karakter yang biasa diterima oleh anak? Pendidikan karakter untuk anak pertama kali didapatkan dari keluarga mereka masing-masing. Contoh pendidikan karakter yang diberikan dari keluarga adalah pembiasaan dalam satu hal seperti membiasakan anak rajin beribadah, mengajarkan untuk anak agar berkata sejujurnya dan tidak berbohong, serta membiasakan untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabnya. Semua hal tersebut terkesan sepele, tetapi sangat bermakna dalam membentuk kepribadian seorang anak. Setelah mendapatkan pendidikan karakter dari keluarga, seorang anak akan memasuki tingkatan selanjutnya, yaitu menerima pendidikan karakter di sekolah. Contoh pendidikan karakter pada anak di sekolah adalah seperti melarang anak untuk mencontek dan menjaga integritas diri mereka, menaati dan tidak melanggar tata tertib yang ada di sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah guna mengembangkan bakat yang ada pada setiap siswa. Dan yang terakhir, pendidikan karakter yang diterima oleh anak adalah pendidikan karakter di masyarakat. Contoh pendidikan karakter di masyarakat adalah seperti menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat, membiasakan untuk saling bergotong royong, saling membantu satu sama lain, serta mengingatkan satu sama lain jika melakukan perbuatan yang tidak baik. Mengapa pendidikan karakter itu sangat penting? Apa sih yang membuat pendidikan karakter pada anak itu sangat penting? Sebenarnya, banyak sekali manfaat yang didapatkan pada anak jika menerima pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter pada anak dapat mengantarkan anak untuk matang dalam mengolah emosi. Kecerdasan emosi adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan, baik secara akademis maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dapat kita ketahui
bahwa manusia tidak hanya dilihat dari kepintaran berakalnya saja, tapi juga bagaimana cara mereka bersikap dan mengatur emosinya dalam kesehariannya. Jadi di sini kita sudah tahu dong mengapa pendidikan karakter itu sangat penting. Kapan pendidikan karakter harus diberikan kepada anak? Kira-kira kapan sih pendidikan karakter pada anak itu harus diberikan? Tidak harus menunggu seorang anak besar dulu loh, tapi pendidikan karakter pada anak diharapkan diberikan ketika anak masih usia dini. Karena menurut penelitian, pada saat usia antara 0 sampai 6 tahun, otak anak akan berkembang sangat cepat hingga 80%. Jadi pada usia tersebut otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi dan tidak melihat baik atau buruk. Itulah masa-masa di mana perkembangan fisik, mental, maupun spiritual anak akan mulai terbentuk. Karena itu, banyak yang menyebut masa tersebut sebagai masa-masa emas anak atau golden age. Jadi, pendidikan karakter terhadap anak harus diberikan sejak dini ya. Peran orang tua dalam pendidikan karakter pada anak. Pendidikan yang pertama kali didapatkan oleh anak berasal dari lingkungan keluarga, yaitu dari orang tuanya. Terutama pada anak usia dini, di mana pada usia dini ini adalah masa yang sangat penting bagi perkembangan potensi anak. Masa tersebut merupakan usia emas yang tidak akan terulang, karena merupakan masa paling penting dalam pembentukan dasar-dasar kepribadian, kemampuan berpikir, kecerdasan, keterampilan, dan kemampuan bersosialisasi. Keluarga sebagai tempat pembentukan karakter anak, yang mana karakter yang terbentuk di lingkungan keluarga dapat terbawa ke lingkungan sekolah maupun masyarakat. Tidak hanya mengajarkan pendidikan karakter dalam bentuk memberitahu anak apa yang mereka harus lakukan, orang tua juga perlu mencontohkan atau mengimplementasikan pendidikan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Anak pada usia dini cenderung meniru dan mencontoh apa yang mereka lihat dari sekitar mereka, sehingga mereka akan meniru perbuatan dan sikap orang tua mereka. Orang tua harus memberikan contoh yang baik bagi anak dengan menjaga dan memerhatikan perkataan, sikap, dan perbuatan mereka di depan anak-anak. Sikap dan perilaku keseharian keluarga di rumah dapat mempengaruhi karakter anak dimanapun ia berada. Oleh karena itu, orang tua adalah kunci utama dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Orang tua selaku pendidik utama hendaknya selalu memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. Akibat anak pada usia dini tidak menerima pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangat penting diterapkan sejak dini, karena ketika dewasa akan muncul semacam karakter yang akan menjadi penghambat baginya dalam meraih dan mewujudkan keinginannya. Misalnya, tidak bisa menjadi seorang public speaker gara-gara ia minder atau malu atau tidak berani mengambil peluang tertentu karena ia tidak mau mengambil resiko dan takut gagal. Padahal, jika dia bersikap positif, maka resiko bisa diubah sebagai tantangan untuk meraih keberhasilan. Selain itu, anak pada usia dini yang tidak menerima pendidikan karakter akan memiliki perilaku menyimpang, seperti kekerasan, ketidakjujuran, tidak memiliki sopan santun, diskriminasi, memberontak, sampai pada perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Degradasi moral bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari belum terbentuknya pendidikan karakter pada setiap jiwa masyarakat. Anak merupakan masa depan bangsa. Jika anak tidak memiliki karakter yang bermoral, maka bangsa kita tidak akan bisa maju dan makmur. Oleh karena itu, sekolah maupun orang tua dituntut memerankan tanggung jawabnya untuk menanamkan nilai-nilai yang baik dan membantu anak dalam membentuk dan membangun karakter mereka.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan karakter sangat penting untuk diajari kepada setiap anak. Karena dengan adanya pendidikan karakter yang tepat, akan dihasilkannya anak dengan pribadi yang berkarakter. Pendidikan karakter juga akan mempersiapkan anak dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan, baik secara akademis maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan di hati. Selamat Hari Anak Nasional, semoga anak-anak Indonesia mampu membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik.